Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel yang sama official. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih semua rasa masalah kasam yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang berumah majikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Yampuy, kalian lagi cuci piring? Sudah mandi? Apalagi susah tidur? Kaisam temenin deh, pasang headsetnya nanti juga ngorok sendiri. Semangat buat kalian yang masih bekerja sampai tengah malam ya. Kaisam juga pernah merasakan sampai jam setengah 1 malam ya cuy ya. Tapi roda itu berputar, yakin aja nanti akan indah pada waktunya. Namanya kita lagi proses, on proses, mendapatkan kepercayaan dari majikan, beradaptasi, ya harus dijalani step by stepnya ya. Walaupun sulit. Hari ini Kak Yatisam akan membahas tentang berita yang lagi berseliweran ya di media lokal di mana ada ibu Filipina katanya cuy. Jadi warga Filipina ini melahirkan anak di toilet Disneyland dan anaknya ditaruh di dalam tas, meninggoy. Loh kok bisa? Ya kan? Ini yang melaporkan ke polisi adalah ibu mertuanya ya cuy ya, karena si bayinya ini dibawa ke rumah. Jadi dia ini menikah dengan orang lokal ya, orang Hong Kong di sini dan dia juga sudah dikaruniai satu putra umurnya 11 tahun. Kalaupun si bayi ini hidup, berarti ini adalah anak keduanya. Umurnya masih 30 tahun, masih muda banget ibu Filipinnya ini. Jadi perempuan asal Filipina ya cuy ya, yang bekerja di Disneyland. Gimana sih ceritanya Kaisam? Ceritain buat kalian deh. Oke cuy, jadi ini terjadinya itu laporannya di hari Senin kemarin ya. Jadi si mertua ini ibu dari suami si ibu Filipin ini ya, warga Filipin. Dia ini melaporkan ke polisi. Pak polisi, ini ada bayi di kamar cucu saya. Kayaknya sih sudah tidak bergerak. Akhirnya polisi ini datang cuy ke perumahan. Perumahan ini cuy, Lido Garden di Samseng. Ini warga Samseng di mana nih? Apa ini tetangga kalian? Di Samseng cuy ini. Ya, perumahan Lido Garden. Jadi ibu Filipin ini kerja di Disneyland cuy. Kerja di Disneyland, dia ini saat kerja dia merasa perutnya ini mules. Kayak mules lahiran gimana sih cuy rasanya? Coba kasih tahu Kaisam, mules lahiran tuh kayak gimana? Sakit nggak? Nah dikira ini si mbaknya ya, ini kayak mau pup gitu cuy. Akhirnya dia datang ke toilet tuh pas di tempat kerjanya itu. Saat dia ini ngeden, keluarlah bayi. Kaget dia, karena dia sejujurnya tidak tahu katanya kalau dia hamil cuy. Kok tiba-tiba ada bayi? Ya kan? Tapi kan harusnya kalau dia nikah resmi kan nggak usah panik gitu kan. Tinggal telepon ambulans, tolong bayi saya, ya kan? Nah ini malah bayinya ditaruh di tas, kok bisa? Atau mungkin si ibunya ini melindungi karena takut dipecat kali ya. Karena mungkin bekerja di Disneyland itu susah kali ya masuknya. Atau dia juga nggak mau kehilangan pekerjaan di Disneyland mungkin aja ya. Jadi saat dia melahirkan di WC itu, terus dia taruh bayinya di tas, dibawa pulang. Jadi, ih kalian bayangin gak sih kalau orang melahirkan itu kan banyak darahnya ya. Atau mungkin dia izin kali ya, izin dulu terus pulang gitu. Tapi bayinya itu ditaruh di tas terus dibawa pulang ke perumahan Samseng dari Disneyland ke Samseng. Nah, di situ bayinya diletakkan di kamar anaknya, ya kan? Di kamar anaknya itu. 2 hari kemudian, ini kejadiannya di tanggal 22 ternyata cuy. Kejadiannya di tanggal 22, di tanggal 24 hari Senin. Itu dia itu mengirim sebuah WhatsApp ke mertuanya. Itu pesan WhatsApp-nya itu mengatakan bahwa I'm sorry katanya. Tapi tidak dijelaskan ini I'm sorry untuk apa gitu. I'm sorry for what gitu kan, untuk apa. Akhirnya mertua ini karena merasa curiga dan merasa panik gitu kan, datanglah ke rumah anaknya ini. Selama 2 hari bayi ini sudah ada di kamar itu. Saat mengecek kamar cucunya, syok dong mertuanya ini menemukan bayi yang udah nggak bergerak. Akhirnya melaporkanlah kepada pihak berwajib ya cuy ya. Ini ditangani oleh kepolisian Sunwan ya cuy ya, dan saat itu juga ibunya ditangkap ya cuy ya, atas dugaan penelantaran anak yang kayak bisa melihat ini sel prodeonya 10 tahun. Jadi buat kalian yang hamil-hamil ya hati-hati ya, jangan sampai
ditelantarin tuh anak ya cuy ya. Maksudnya kok bisa gitu kan, ibu muda ini kok tega gitu masukin bayinya ke tas, kira-kira tas apa sih? Kan nggak mungkin tas kremes ya cuy ya, kira-kira tas apa sih? Tas tote bag apa ya? Apa tas belanjaan apa ya? Apalagi dengan cuaca dingin kayak gini, gimana bayi ini bisa bisa bertahan gitu ya cuy ya. Wajar aja para medis ini mengatakan bahwa bayi ini sebenarnya meninggal di tempat. Jadi walaupun kita punya alibi berbohong ya cuy ya, iya semua tuh udah pak-paknya gitu, pasti akan ketahuan juga kenapa gitu kan ya cuy ya. Nah ini ya, jadi kejadiannya itu di tanggal 22 Februari, baru dilaporkan sama mertuanya itu di tanggal 24. Jadi si bayi itu sudah ada di rumahnya selama 2 hari. Ibunya ini umurnya 30 tahun, masih muda banget. Ampun ampun, padahal punya suami ya, kenapa nggak digedein aja sih? Kenapa harus kayak gitu? Kira-kira bener nggak sih kalau dia itu nggak ngerasa kalau dia hamil cuy katanya? Apa ini alibinya aja karena nggak mau punya anak? Ada nggak sih? Tapi kalau misalkan hamil itu kan biasanya telat ya cuy ya? Ada nggak sih orang nggak tahu hamil tiba-tiba head juga gitu kan? Ada nggak sih? Mungkin ada kali ya. Coba sih ada nggak sih yang bener-bener nggak tahu kalau kita hamil gitu kan, jadi setiap bulannya tetap head gitu kan, tahu-taunya kita hamil gitu kan. Ini rezeki atau ujian gitu kan, tapi ujian ini buat Mbaknya katanya. Orang nggak mau kok bayinya. Aduh ampun ampun. Terus juga kalian bayangin nggak sih melahirkan di toilet gitu kan, tinggal ngeden, aduh keluar. Udah gitu panik kali ya. Tapi dugaannya sih kayaknya Mbaknya takut kehilangan pekerjaannya ya cuy ya. Daripada sayang sama buah hatinya gitu kan. Nah itulah ya cuy ya, kehidupan di Hong Kong tuh tidak semuanya apa namanya enak ya, karena membesarkan seorang anak tuh bebannya gede gitu kan, apalagi biaya lesnya mahal, semuanya mahal, harus vitamin. Jadi ya wajar aja kalau misalkan, eee, majikan kita itu dua-duanya kerja gitu, karena untuk membesarkan seorang anak tuh butuh biaya yang mahal gitu kan. Sebenarnya sekolahnya sih nggak mahal, cuma les-lesnya ini yang mahal ya cuy ya. Makanya kenapa sebagian besar majikan kita itu pada migrasi ke London, karena di sana tuh gratis cuy, sekolah itu. Aduh, ada-ada aja. Jadi itu tuh berita yang lagi berseliweran di media lokal ya tentang warga Filipina. Kak Isam juga nggak tahu ini dulunya dia domestic helper atau enggak, cuma dia umurnya masih 30 tahun ya cuy ya. Dia rumahnya di Samseng. Kira-kira tetangga kalian apa bukan ini? Ampun ampun ada aja ya. Jadi ini gempar nih, di apa namanya, di media-media ya cuy ya. Ini dugaannya itu penelantaran anak yang sel prodeonya 10 tahun. Jadi buat kalian hati-hati ya yang hamil-hamil, tolong dijaga kehamilannya dan dijaga anaknya dengan baik-baik. Jangan sampai kita mendapatkan tuntutan menelantarkan anak ya. Kalau misalkan kalian merasa tidak mampu, lebih baik ada pilihannya ya. Saat kita melahirkan anak di Hong Kong itu ada pilihannya, diadopsi atau dibesarkan kita sendiri. Kalau kita merasa tidak mampu, ya sudah kita adopsikan saja untuk orang lain gitu kan. Jadi kita cuma buatnya aja gitu kan. Tapi itu juga nggak boleh ya, harus menikah dulu kamu ya, nggak boleh enak aja bikin anak mentang-mentang musim dingin gitu kan. Nah ini nih, ini aja yang punya suami aja pikir-pikir punya bayi 2 gitu kan. Nah kita kuat-kuatnya kita dari di sini gitu kan dengan status yang, dapat bantuan dari pemerintah gitu kan, anaknya banyak. Pusing nggak sih kalian itu? Ya udah mungkin itu sharing Kak malam ini, semoga, apa namanya, menginformasikan kepada kalian bahwa kejadian ini lagi gempar. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yampui.